tadi meeting hampir berapa jam sudah kita meeting Pak? Dari jam 9 pagi ya. Ini jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat. Jadi inilah bentuk panggilan hati, keresahan, ketimpangan-ketimpangan yang masih terjadi di sekitar kita, bahwa presiden-presiden yang masih terbentuk di masyarakat kita ini kan masih kuat dengan stigma negatif bahwa seolah-olah hukum itu tajam ke bawah tumbul ke atas, dan beberapa kejadian yang melibatkan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat bawah, saya aktif untuk bagaimana menyuarakan, membela kaum-kaum masyarakat-masyarakat yang lemah. Dalam hal ini dengan saya mengirimkan tim hukum untuk memberikan pendampingan hukum, hak-hak hukum ya kepada korban-korban atau masyarakat-masyarakat yang butuh bantuan hukum. Nah, untuk itu, dan juga pastinya dorongan support dari sahabat-sahabat, dari followers saya ya, bahkan DM yang masuk, udah Bang John bikin law firm lah biar bisa lebih bantu banyak orang lagi Bang. Saya berpikir cukup lama, akhirnya saya berkonsultasi dengan pengacara-pengacara terbaik yang punya rekam jejak yang baik juga, punya reputasi yang baik juga, punya jam terbang selama puluhan tahun di dunia litigasi maupun non litigasi. Alhamdulillah, gagasan, keresahan, panggilan hati saya untuk bagaimana saya bisa berkontribusi lebih banyak lagi untuk bangsa ini melalui bidang bantuan kegiatan hukum ya Pak ya. Dalam hal ini saya mendapat support dari pengacara-pengacara terbaik. Ini ada Pak Jainuddin SH, ada Pak Herwanto SH, ada Pak Rifki SH, dan ada Pak Haji Yus SH. Ini Pak Rifki ini muda-muda SHMH ya. Jadi kita bismillah di tanggal 1 Januari nanti 2025 insya Allah sudah kita dirikan John LBF Law Firm, teman-teman. John LBF Law Firm yang fokusnya ya berbagai pelayanan bidang hukum ya Pak ya. Ada litigasi, non litigasi, perpajakan, macam-macam. Nanti kita akan segera sampaikan ke masyarakat. Saya percaya dengan wadah ini, John LBF Law Firm ini bisa lebih banyak lagi membantu masyarakat ya, baik dari segi usaha, perusahaan-perusahaan ya, maupun perorangan-perorangan. Dan pastinya John LBF Law Firm ini komitmen untuk hadir bisa memberikan solusi hukum terbaik untuk masyarakat-masyarakat yang memang kurang mampu atau termarginalkan. Lebih ini saya merealisasikan apa yang menjadi dorongan support dari netizen saya, followers saya, melihat beberapa kasus yang mulai sebetulnya sudah cukup banyak ya yang saya bantu kasih bantuan hukum melalui tim hukum di lingkungan saya ya. Pastinya itu ada support sistem dari saya yang berangkat, yang mengurusi perkara-perkaranya kan dari bapak lawyer-lawyer yang ada di sekitar saya, tim hukum
dari saya kan. Itu kalau teman-teman ingat kasus KDRT di Sulawesi Utara ya, itu oleh tim hukum saya dikawal tuntas sampai vonis ya. Sebelumnya juga itu kasus yang Surabaya, tim hukum saya juga berangkat ke Surabaya, semua full support dari saya, tim hukum saya yang jalan semuanya. Dan kasus Toko Roti yang baru-baru ini viral ya, itu juga dari tim hukum saya yang mengawal sampai sekarang. Kita tidak geser sedikit pun untuk menegakkan dan membela hak-hak hukum dari masyarakat tersebut. Dan yang terbaru juga ada saya bantu dorong dengan mengirimkan bantuan hukum untuk di Jakarta Pusat ada seorang anak di bawah umur yang diduga mengalami tindakan kekerasan dan pemerkosaan oleh seorang oknum pemuda yang sebetulnya masih ada di lingkungan terdekat, yaitu tetangga. Itu juga datang ke saya minta tolong dibantu dari segi hukum. Kemudian saya arahkan dan saya memberikan amanah ke kuasa hukum saya, tim hukum saya untuk membantu korban-korban tersebut. Ini salah satu misi kemanusiaan saya juga lah, untuk bagaimana hadir di tengah masyarakat untuk bisa menjadi seseorang yang bisa memanusiakan semua manusia, supaya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia ini insya Allah bisa terwujud, kurang lebih seperti itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini, karena sebenarnya saya belum boleh ngomong ini, cuman karena teman-teman media nanya ini 5 orang ngapain ngumpul ini kan, pakai baju rapi-rapi, bisa kumpul di sini. Ada Pak Herwanto pula. Ini sebelumnya kan bagus dong. Jadi kita satu tim ini ya. Saya udah kenal lama sama Pak Herwanto, Pak J juga, Pak Rifki. Alhamdulillah saya mendapat support yang luar biasa. Teman-teman kami ini bersatu di John Elbep Platform. Terima kasih Pak Herwanto SA, terima kasih Pak Rifki SAMH, Pak Jainuddin SA, dan Pak Yus, Haji Yus SA. Itu teman-teman. Tertarik kuliah lagi Bang? Kuliah hukum kan? Jadi sudah pasti nanti saya akan kuliah bareng sama Saudari Dwi Ayu. Pendaftaran baru nanti di Maret 2025 saya akan menempuh jalur hukum. Ya. Biar lebih Bang jadi saingan Hotmapers ke sih Bang ketika Bang enggak lah, beda lah. Saya kan pengusaha dan bukan lawyer. Gila Bang. Ya, jadi Pak Hotman kan lawyer hebat, guru panutan kita semua, ya kan. Jadi kalau bersaing sama beliau saya kira bukan, jadi kelas bulu sama kelas berat itu beda. Jadi saya lebih bagaimana ini kegiatan ini bisa membantu masyarakat sih, ya. Membantu masyarakat gitu. alasan Mungkin kuliah Pak lagi Jaya yang mau disampaikan atau Pak Herwanto silakan. Ya, jadi John Elbep Platform ini merupakan wadah ya bagi masyarakat yang mencari keadilan ya. Itu merupakan panggilan hati dari Bang John ya terhadap keprihatinan atas masyarakat ataupun warga yang membutuhkan perlindungan hukum. Kadang-kadang mereka ini kan keterbatasan finansial pun agak kesulitan gitu untuk mendapatkan pengacara atau apapun. Nah, disitulah John Elbep Platform hadir. Oke, thank you Bang. Terima kasih. Bang, satu lagi dulu Bang. Kalau dari sudut pandang saya, ya kalau memang itu benar, saya jujur saja saya belum lihat secara lengkap. Tapi kalau informasi yang Mas sampaikan tadi itu memang benar adanya, Pak Alvin Lim menyampaikan seperti itu, ya saya turut prihatin juga. Harusnya kita bisa sama-sama menghormati, ya kan, setiap profesi mulia yang ada di sekitar kita. Tapi ya saya kira
Pak Alvin Lim adalah orang yang cukup bijak, ya. Mungkin nanti juga ketika ada keberatan ataupun teguran dari pihak-pihak yang merasa keberatan dengan statement beliau, ya saya sih menyarankan untuk menempuh opsi tabayun untuk bisa dibicarakan dulu sebelum ke langkah-langkah ini. Tapi kembali lagi, kita dalam bernegara yang diatur oleh tatanan hukum ini kan, kita tidak bisa melarang orang untuk melaporkan atau mendapatkan hak hukum. Ya, tanggapan saya sih sederhana. Kalau memang pihak-pihak tersebut merasa terluka, ya mungkin sudah disampaikan teguran, tidak ada respon, yaitu hak hukum orang. Sah-sah saja kalau memang mau ada melakukan atau upaya-upaya, karena memang itu tugasnya kepolisian untuk bagaimana melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Jadi itu juga nggak boleh juga melarang atau menahan orang untuk mau melaporkan seseorang. Nah, nanti pengujiannya kan ada di polisian nanti, apakah ada unsur pidananya atau enggak, itu kan ranahnya dari penegak hukum, aparat penegak hukum. Ya, tapi kalau memang beneran ada statement seperti itu, ya saya kira saya juga perlu menyampaikan ke Pak Alvin Lim, ada baiknya untuk kita menahan diri dan bisa menyampaikan secara baik ke masyarakat, mungkin kekhilafan ucapan yang sudah terjadi, dan bisa memberikan statement permintaan maaf, karena ini sebetulnya permintaan maaf itu bukan buat diri kita, tapi sebagai sosok orang yang dikenal banyak masyarakat ini. Ketika kita khilaf, ketika kita melakukan kesalahan, kita berani meminta maaf di depan publik kepada masyarakat. Ini sebetulnya adalah bentuk nyata sifat kesatria dan bentuk nyata mengedukasi ke generasi kita semuanya. Maaf itu bukan tindakan yang terhina. Maaf itu bukan sesuatu yang tidak baik. Justru insya Allah ini akan menaikkan derajat seseorang ketika dia berani menyampaikan permintaan maaf. Bang, tapi kalau melihat dari sudut pandang Bang Jun ini kan, kasus Agus Novi ini kan sudah berapa bulan ini kayak belum menemukan titik terang, malah timbulnya itu saling melapor ya antara Agus ke Novi, malah juga sama didampingi Alvin Lim di Mabes Polda gitu. Gimana Bang? Niatnya Bang? Apakah Abang juga dari awal itu saya sebetulnya tidak ada keberpihakan dari sisi Agus maupun Novi. Ya, dua-duanya ini orang baik. Agus pun orang baik, Novi orang baik. Ya. Cuman kalau saya nilai dalam kejadian-kejadian yang terjadi sampai kita harus mengikuti drama ini sampai berlarut-larut seperti ini, ya saya kira perlu masih untuk bisa menarik nafas dalam-dalam, mengingat, melihat, dan merefleksi diri untuk bagaimana bisa menyelesaikan segala perkara ini. Coba dengan komunikasi dulu yang lebih baik lah, coba ketemu dulu gitu. Karena kalau jujur teman-teman, saya itu bukannya nggak ngapa-ngapain, saya pun sudah beberapa kali kan menawarkan opsi-opsi supaya bisa pihak-pihak ini kondusif gitu kan. Sampai yang terakhir kan saya juga sampaikan ke Pak Farhat langsung terkait mau memberikan 1 unit apartemen kepada saudara Agus, tapi kan tawaran-tawaran saya nggak pernah digubris, nggak pernah diterima, ya kan? Ya kita juga ada capeknya, ada titik. Loh, saya itu tujuannya satu, bukan untuk pansos. Saya udah terkenal kok, saya udah banyak followers. Jauh sebelum kasus ini pun saya udah dikenal masyarakat gitu loh. Nggak ada saya mau niat, cuman saya melihat ini sebetulnya dua orang ini adalah orang baik yang insya Allah kalau akan lebih baik kalau bisa menemukan jalan keluar terbaik. Kan sampai Pak Yusuf Hamka kemarin juga sampai mendamaikan dulu dari pihak Densu dan Pak Farhat. Dan Pak Farhat Abbas juga saya nilai orang yang sangat dewasa, sangat berpengalaman, punya kebijaksanaan. Insya Allah sih saya yakin lah Pak Farhat bisa membereskan perkara ini dengan cepat, tepat, dan bisa menyenangkan semua pihak gitu. Ya, kalau dibilang jenuh, ya jujur jenuh, kita masih aja itu berita kok nggak selesai-selesai.
Tapi ya saya kan punya kendali apa? Saya bukan bagian dari salah satu dari mereka. Hanya kita bisa memberikan statement-statement yang bisa bagaimana Novi dan Agus, yuk kita sama-sama bisa mencoba untuk bisa mencari jalan keluar yang lebih everybody happy lah. Insya Allah sih saya yakin bisa. Tapi Alvin ini katanya mau lapor pasal lagi terhadap Novi. Ya itu kembali lagi, kalau saya bilang kan Pak Alvin Lim ini kan pengacara. Beliau ini kan pasti punya pandangan hukum tersendiri. Ya itu haknya Pak Alvin Lim sih. Haknya Pak Alvin Lim. Cuman ya kalau memang ya saya gimana ya, saya nggak bisa larang kok orang mau ngelapor-lapor, kan nggak punya hak dan tidak boleh kita melarang orang mau lapor-lapor. Jelas itu ada undang-undang mengatur juga, tidak boleh kita menghalang-halangi. Polisi aja nggak boleh menolak laporan dari masyarakat. Betul ya Pak pengacara, ini kalau saya salah tolong dikoreksi karena Bapak yang lebih ahli kan di bidang hukum. Bagus gitu. Ya kan, saya kira ya itu sah-sah aja sih Mas, haknya Pak Alvin Lim. Kalau memang dirasa perlu dia mau melaporkan, yaitu mereka punya hak sih Pak Alvin Lim. Saya pribadi ya paling pandangan saya sebagai masyarakat ya ngapain sih gitu aja. Tapi kan lebih ke opini saya pribadi. Tapi saya nggak punya hak untuk janganlah Pak Alvin Lim ngapain laporin, nggak punya hak saya. Dan nanti saya dimarahin juga sama Pak Alvin Lim kalau saya ngelarang-larang kan. Gitu. John, terkait hal seperti itu, jadi kan imbasnya tuh jadi panjang lebar kemana-mana. Ya kembali lagi kalau untuk hal seperti ini nih sebetulnya ya satu sih. Coba tadi kan saya udah saran nih, masing-masing pihak coba tarik nafas dalam-dalam. Buat apa sih kita, ya kan Bang? Coba kita latihan tegak. Lebih tenang kan Bang? Iya. Iya kan? Lebih tenang. Coba tarik nafasnya jangan. Batu Bang saya. 5 kali ya. Itu insya Allah kita dapat hal yang baik, bijaksanaan, lebih bisa mengutamakan tabayun, lebih bisa mengutamakan persaudaraan, ya kan? Ya kembali lagi kan yang menyebarkan Pak Alvin Lim. Saya kira Pak Alvin Lim juga sudah punya pertimbangan baik dan buruknya. Saya tidak mungkin mendukung, ya, tidak mungkin juga melarang, ya dong. Nanti pasti ada komen netizen nih, jawaban Bang John muter-muter. Ya tapi memang faktanya pertanyaan dari teman-teman ini yang bisa saya jawab adalah ya itu haknya Pak Alvin Lim loh. Semua orang punya hak untuk melakukan apapun. Nah tinggal dari hak melakukan itu kan ada konsekuensi yang melekat. Konsekuensi baik, konsekuensi buruk. Ya udah kalau kita berani melakukan itu kan kita juga harus berani bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan baik maupun buruknya dari apa yang sudah kita lakukan. Itu aja. Dan Pak Alvin Lim orang yang sangat dewasa, berpengalaman, pasti dia sudah mempertimbangkan baik dan buruknya. Dan yang tahu ya cuma Pak Alvin Lim tujuannya apa kan. Kita juga nggak tahu kan. Ya kalau dibilang prihatin, nggak bisa juga saya bilang prihatin. Karena apa? Ya saya nggak tahu tendensi apa tujuannya Pak Alvin Lim melakukan itu apa kan. Hanya Pak Alvin Lim yang tahu. Ya kan? Ya sekali lagi saya cuma pengen sebagai masyarakat kalau bisa sudahilah, kalau bisa udahlah di stop lah. Ini Pak Herwanto kayaknya juga udah di samping saya. Coba suruh ngomong Bang. Gimana Bang tanggapannya Bang? Silakan Pak Herwanto. Kalau saya sedih. Katanya Jadi sedih banget. Ya, Terus katanya juga udah Jadi ngasih gini, kalian saya sih setelah tarik napas tadi kata Bang John tadi, ternyata benar. Jadi saya kan tadinya emosi sama Alvin Lim kan ya. Jadi begitu saya tarik napas tadi, terus langsung saya berdoa nih buat Alvin Lim. Berdoa supaya dia sehat. Insya Allah tabarakallah. Iya. Luar biasa kan. Gua nggak Saya- salah pilih tim kan. Jadi saya selalu berdoa buat Alvin ini. Ya, walaupun dia mengatakan dia katanya nggak kenal saya, tapi saya tetap harus mengakui dia teman saya, dia sahabat saya. Saya hanya mengingatkan sama Alvin Lim. Saya beberapa kali nonton video dia kan lagi berbaring tuh di Rumah sakit. rumah sakit. Nah, saya hanya berpesan sama Alvin,
kesehatan itu nilainya 1, mobil Mercy itu 0, yang rumah 0, semuanya 0. Kalau 0-nya hilang masih ada nilainya, tapi kalau kesehatannya hilang maka jadi 0 semua. Jadi saya berharap Alvin bisa mengutamakan kesehatannya ketimbang hal-hal yang lain. Jadi alhamdulillah nih, setelah dari Bang Jon bilang tarik napas, ya tarik napas. Iya. Jadi saya berharap supaya Alvin cepat sembuh ya, agar dia bisa mungkin saya nggak tahu juga. Saya kemarin tuh di kolom komentar saya itu ada yang mengatakan begini, Bang, kakak saya dokter katanya. Jadi orang yang seperti Alvin itu katanya dia pernah tetangganya punya pengalaman begitu, itu minum obatnya banyak. Jadi mungkin bisa juga ya ada pengaruh mungkin ya, antara sadar tidak sadar. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Alvin Jadi sehat bijaksana banget ya. Jadi mudah-mudahan dia sehat aja gitu. Terakhir Bang, katanya Agus sama Wawas sekarang tinggal di Apartemen. Lagi, dong. apartemen Bang Jon nggak digubris gitu mereka siapa? Iya, sekarang dia Sekarang tinggal di Apartemen siapa? apartemen. Disewain ya? Dokter apa gitu, lupa dipinjemin. Dokter Titi atau siapa? Ya mungkin kita berpositif thinking, mungkin apartemen saya terlalu kecil. Karena yang saya tawarkan kan tipe studio di Serpong Greenview, ya kan. Meskipun mewah, udah interior udah full, tinggal bawa badan aja sama baju. Harganya juga mungkin lebih murah, di bawah 300 juta kan apartemen itu kan. Karena emang ya saya beli juga buat iseng-iseng aja, ya kan. Ya kalau kita kan selalu harus berpositif ini, mungkin apartemennya yang ditinggalin sekarang lebih besar, sesuai kebutuhannya dari Agus, ya kan. Atau sebaliknya Bang, Gitu. apartemen Abang besar dia agak sulit juga Bang. Oh iya. Iya, bisa juga kan kalau Iya. terlalu besar. Iya. Jadi dia Bisa. lebih sulit kan, Betul. karena keterbatasan dia. Itu kembali lagi lah, itu hak prerogatif kan, kita nawarin. Kalau orangnya nggak mau, emang kita bisa memaksakan memberikan bantuan ke orang yang tidak mau? Nggak bisa. Tapi saya mau menanggapi apa yang disampaikan Pak Herwanto tadi. Saya kagum loh. Seorang Pak Herwanto ini yang nggak takut sama apapun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, bisa loh menyampaikan seperti itu, mendoakan orang yang sedang berseberangan sama beliau. Ada ya inilah ya perselisihan mungkin atau pertentangan, perdebatan gitu. Cuman kuncinya cuma satu. Ada. Oke, Bang. Thank you, Bang. Oke.